Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Di sini saya Muhammad Sadi dengan NIM 212105030081. Di sini saya akan membacakan makalah kelompok 20. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok 20 dengan judul Pembangunan Ekonomi Nasional. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu ada 3. Yang pertama, tentang pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional. Siapapun akan mengakui bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya multifaset dan multidimensional. Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi objek pembangunan termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta administrasi pemerintahan negara. Akan tetapi, karena berbagai faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu negara bangsa seperti keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, keterbatasan daya, dan keterbatasan waktu pada umumnya, suatu negara dihadapkan pada keharusan untuk menentukan skala prioritas pembangunannya. Berbagai ciri negara terbelakang atau sedang berkembang dalam bidang ekonomi antara lain ialah yang pertama, banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, produk domestik kotor atau gross domestic product. Ketiga, tingkat pendidikan rakyat yang belum tinggi dan bahkan banyak di antara penduduk yang masih buta aksara. Terakhir, yaitu perekonomian yang masih bersifat tradisional. Terus yang kelima, tingkat kewirausahaan yang rendah, yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Yang A, menjadi pegawai, B, tidak adanya modal dan sulitnya memperoleh kredit, C, keengganan mengambil risiko, D, tidak dimiliki kemahiran dalam berbagai fungsi manajerial seperti produksi, pemasaran, promosi, dan keuangan. Dengan berkata lain, penduduk miskin di negara-negara terbelakang dihadapkan pada lingkaran setan yang mengandung komponen sebagai berikut, seperti pendapatan per kapita rendah, berakibat pada ketidakmampuan menabung, kemudian pada gilirannya berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal atau no capital formation. Tidak terjadinya pemupukan modal berarti tidak adanya investasi. Tidak adanya investasi berarti tidak terjadinya perluasan usaha. Tidak ada perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja. Sempitnya kesempatan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seorang kemiskinan di bawah garis situasi seperti ini, garis kemiskinan. Kemudian poin yang kedua yaitu strategi pembangunan ekonomi. Ada 2 bentuk yang strategi pembangunan yang biasa ditempuh oleh negara-negara yang sedang berkembang. Yang pertama itu bisa ditempuh dengan modernisasi pertanian. Nah, pentingnya modernisasi pertanian ini harus dipandang paling sedikit ada 2 sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri, terutama bahan pangan. Sisi kedua menyangkut penumbuhan dan pengembangan agrobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk diekspor. Para pakar pertanian sering mengemukakan paling sedikit 7 hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya modernisasi pertanian. Pertama itu, memperkenalkan cara bertani yang modern, seperti penggunaan mesin-mesin yang sesuai dengan topografi wilayah pertanian tertentu, misalnya traktor dalam pengolahan tanah. Kedua, menggunakan bibit unggul yang telah dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pertanian dan telah terbukti membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan bibit yang selama ini dikenal oleh para petani. Ketiga, penggunaan insektisida dan pestisida untuk memberantas hama yang sering merusak tanaman dan pada gilirannya menurunkan produksi hasil pertanian. Keempat, penggunaan sistem irigasi yang lebih baik agar tanaman memperoleh air yang diperlukannya untuk tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Kelima, penggunaan pupuk yang lebih intensif
Berbagai jenis pupuk termasuk pupuk kimiawi dan pupuk alam diperlukan baik untuk kepentingan mempertahankan kesuburan tanah maupun untuk meningkatkannya. 6. Intensifikasi pertanian. Jika hal-hal yang telah disinggung di muka terlaksana dengan baik, salah satu hasilnya ialah dimungkinkannya insentifikasi. Pada dasarnya, insentifikasi berarti pertanian yang meningkatkan produktivitas tanah per hektar. Misalnya, dengan tetap menanam satu jenis tanaman andalan tertentu, apakah itu tanaman pangan untuk konsumsi dalam negeri atau tanaman lain untuk diekspor. Ketujuh, diversifikasi dan ekstensifikasi. Nah, diversifikasi dan ekstensifikasi itu sendiri ialah upaya yang sistematik untuk menganeka-ragamkan jenis-jenis tanaman pertanian dan tidak terpukau hanya pada satu tanaman andalan. Sasarannya pun bermacam-macam seperti penyuburan tanah, peningkatan produktivitas, dan peningkatan penghasilan para petani. Untuk strategi yang kedua yaitu dengan cara menempuh industrialisasi. Nah, orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi yaitu orientasi produk berbagai barang dan jasa untuk konsumsi di dalam negeri dan orientasi ekspor. Sektor-sektor pertanian yang dapat digarap antara lain sebagai berikut, yaitu sektor ekstraktif atau barang tambang seperti batu bara, minyak dan gas bumi. Terus sektor otomotif baik dalam arti kendaraan niaga maupun yang lainnya seperti sedan. Terus sektor transportasi, sektor komunikasi, sektor teknologi informasi, elektronika, sektor pariwisata, sektor perhotelan, kemudian jasa perbankan, dan agrobisnis. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini, proses industrialisasi tidak harus ditempuh sendiri oleh pemerintah dan dunia usaha di negara yang bersangkutan. Memang benar bahwa sangat ideal jika hal itu ditempuh. Akan tetapi jika ternyata kemampuan untuk melakukannya belum mencukupi, berbagai cara dapat ditempuh antara lain ialah mengundang kehadiran korporasi multinasional, mendorong penanaman modal asing, mendirikan usaha-usaha patungan, mengimpor teknologi canggih, dan mempekerjakan tenaga ahli asing untuk menangani berbagai kegiatan yang belum dapat ditangani sendiri. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu mengapa pembangunan ekonomi harus berhasil. Pernyataan bahwa pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebenarnya, secara implisit berarti bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus berhasil. Nah, berikut ini disajikan berbagai alasan fundamental untuk mengatakan demikian. Yang pertama itu untuk mengentaskan kemiskinan. Cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan itu penciptaan lapangan kerja. Bisa dengan peningkatan mutu kehidupan kekayaan, penyelaan kondisi fisik, pekerjaan yang menuntut rasa tanggung jawab, peningkatan kepedulian sosial, pasokan bahan secara lokal dalam menghasilkan barang atau jasa. Terus yang kedua, menghilangkan kesenjangan mengentaskan kemiskinan, ya kedua menghilangkan kesenjangan sosial, ketiga tersedianya dana untuk bangunan bidang-bidang lain, yang terakhir itu terpeliharanya ketertiban umum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.